Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustaqim dengan NPM C1C023122 dari kelas 3E. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta SE MSI Akasi E. Yaitu yang pertama, soal tentang teori. Provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Perusahaan mengakui beban dan kewajiban untuk provision jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki obligasi yang masa jatuh tempohnya sudah dekat. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian obligasi tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah kerugian dari obligasi dapat diestimasi secara layak. Kemudian soal nomor dua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukannya amortisasi ini. Adapun yang menjadi dasar agar dilakukannya amortisasi yaitu agar pada saat tanggal jatuh tempo nilai carrying amount sama dengan nilai nominalnya. Kemudian soal nomor tiga, treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method atau mencatat treasury shares. Pada saat penyajian cost method ataupun metode harga perolehan nilai shares capital ordinary tetap sama, karena treasury shares menjadi pengurang nilai dan akan muncul dalam penyajian. Kemudian nomor 4, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan earning per share. Karena pembagi earning per share adalah jumlah saham yang beredar sehingga pada saat perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang beredar, jumlah saham yang beredar itu semakin sedikit. Sehingga pembagi earning per share menjadi lebih kecil yang membuat earning per share mereka akan meningkat. Kemudian nomor 5, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketentuannya, jika harga wajar aset dan harga pasar saham diketahui keduanya, perusahaan harus menggunakan harga yang memiliki nilai yang lebih wajar. Namun, jika salah satunya tidak diketahui, maka pakailah nilai yang wajar. Pakailah nilai wajar yang diketahui. Dan jika keduanya tidak diketahui nilainya, maka menggunakan penilaian menurut appraiser yang independen dan juga kompeten. Kemudian yang keenam, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset ataupun menukarkan dengan sekuritas yang lain. Identifikasi nilai dari aset atau sekuritas yang akan digunakan sebagai alat pembayaran, kemudian mengakui keuntungan untuk kerugian jika nilai aset ataupun sekuritas yang digunakan berbeda dengan nilai tercatat. Kemudian, catat penghapusan bond payable-nya, lalu buat jumlah transaksinya. Kemudian nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada pelaporan keuangan. Perusahaan akan mencatat non-current liabilities seperti obligasi dan juga utang wesel sebesar nilai fair value dengan akun unrealized holding gain or loss di jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedelapan, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning.
Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Karena pada perusahaan membayar dividen dengan saham baru yang kemudian diberikan kepada pemegang saham, yang di mana perusahaan dianggap melakukan transaksi penerbitan saham ataupun penjualan saham, yang membuat saham yang beredar itu semakin bertambah. Kemudian kita masuk pada soal hitungan satu, yaitu yang soal yang kedua. Untuk mendorong penjualan sereal sarapan Aladin, Lobshin Company menempatkan satu kupon di setiap kotak. 5 kotak yang didapatkan 5 kotak yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada tahun 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar per boneka dan menjual sebanyak 500.000 kotak Aladin dengan harga 3,75 dolar per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukarkan dengan hadiah. Selama tahun 2022, sebanyak 115.000 kupon telah ditukarkan. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Untuk mencatat pembelian 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar per boneka, yaitu dapat ditulis pada jurnal, yaitu inventaris premiumnya di debit itu sebesar 60.000 dolar dan di kreditnya yaitu cash berkurang sebesar 60.000 dolar. Sebelum Lobshin Company membuat jurnal untuk mencatat penjualan kotak Aladin tersebut, ditentukan dahulu berapa beban premi kewajiban premi terkait. Perhitungannya adalah penjualan sebanyak 500.000 unit untuk harganya yaitu 3,75 dolar, untuk kuponnya yaitu 60% dan penukaran minimal kupon yaitu sebanyak 5 kupon. Kemudian sehingga total kotak Aladin terjual pada tahun 2022 yaitu sebanyak 500.000. Kemudian perkiraan penebusan yaitu di dalam persen itu sebesar 0,60 dan juga total perkiraan penebusannya yaitu sebesar 300.000. Sehingga perkiraan biaya penebusannya yaitu 300.000 kupon per 5 kupon yaitu setiap satu kali penukaran yaitu dikalikan dengan 1,50 dolar sehingga didapatkan hasil sebesar 90.000 dolar. Kemudian untuk ayat jurnal, untuk mencatat penjualan kotak Aladin serta beban premi dan kewajiban premi adalah sebagai berikut. Untuk cash di kredit yaitu sebesar 1.875.000 dolar dan biaya premi sebesar 90.000 dolar. Dan di kredit yaitu ada pendapatan penjualan sebesar 1.875.000 dolar dan kewajiban premi sebesar 90.000 dolar. Untuk mencatat penembusan aktual 115.000 kotak, penerimaan 1,50 dolar per kotaknya adalah sebagai berikut. Yaitu kotak yang telah ditukarkan itu sebanyak 115.000 dolar, yaitu jurnalnya yaitu di debit yaitu ada kewajiban premi sebesar 34.500 dolar dan di kredit yaitu inventaris premium sebesar 34.500 dolar. Kemudian masuk pada soal hitungan 2 dengan NPM genap laki-laki, yaitu pada tanggal 1 April tahun 2022, Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal sebesar 900.000 dolar. Tertanggal 1 Januari tahun 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10%, bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari tahun 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah sebesar 8% dan perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest tanggal 1 Januari tahun 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas pada sampai tanggal dengan
1 Januari tahun 2025. Adapun jurnal pada tanggal 4 Januari tahun 2022 yaitu pada debit. Cash pada debit yaitu sebesar 918.000 dolar dan pada kreditnya yaitu ada bond payable sebesar 900.000 dolar dan premium on bond payable sebesar 18.000 dolar. Kemudian jurnal pada tanggal 7 Januari tahun 2022 yaitu pada debit yaitu interest expense sebesar 45.000 dolar dan di kredit yaitu cash sebesar 45.000 dolar. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 2023 itu sama yaitu interest expense pada debit yaitu 45.000 dolar dan di kredit yaitu cash sebesar 45.000 dolar. Begitu juga pada tanggal 7 Januari tahun 2023, tanggal 1 Januari tahun 2024, 7 Januari tahun 2024, dan juga 1 Januari tahun 2025. Kemudian, yaitu jurnal pelunasan obligasi pada tanggal 1 Januari tahun 2025, yaitu pada debit, yaitu ada bond payable sebesar 900.000 dolar, dan juga premium on bond payable sebesar 18.000 dolar. Dan pada kreditnya yaitu cash yaitu berkurang sebanyak 918.000 dolar. Kemudian kita masuk pada soal hitungan ketiga yaitu dengan NPM genap laki-laki. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut. Yaitu share capital preference 6%, 50 dolar per value, 20.000 shares authorized, dan 6.000 share issued and outstanding, yaitu sebanyak 300.000 dolar. Kemudian shares capital ordinary, yaitu 10% per value, 60.000 shares authorized, dan 40.000 shares issued and outstanding, yaitu sebanyak 400, dan shares premium ordinary yaitu sebanyak 200 dan juga retained earnings sebanyak 50. Kemudian, adapun transaksinya yaitu pada selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Itu yang pertama yaitu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 dolar pada brosur. Harga pasar pada saham PTMH pada saat itu adalah sebesar 15 dolar per lembar. Adapun jurnalnya untuk nomor satu yaitu building di debit yaitu sebesar 150.000 dolar dan pada kredit yaitu ada share capital ordinary yaitu sebesar 100.000 dolar dan juga share premium ordinary sebesar 150.000 dolar. Kemudian soal nomor 2, membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Adapun transaksinya, yaitu treasury shares di debit, yaitu 75.000 dolar, yaitu hasil dari perkalian dari 5.000 dikali 15, yaitu 75.000, dan di kredit, yaitu cashnya berkurang sebanyak 75.000 dolar. Kemudian pada nomor 3, yaitu menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 atau pada soal yang kedua tadi pada harga 16 dolar per lembar. Yaitu adapun jurnalnya, yaitu cashnya bertambah sebanyak 24.000 dolar, yaitu hasil perkalian dari 1.500 dikali 16 dolar, yaitu dapatlah 24.000 dolar di debit. Kemudian karena kan dia menjual, yaitu treasury share pada kredit yaitu sebanyak 22.500 dan juga share premium treasury yaitu sebanyak 1.500 dolar. Kemudian soal nomor 4 yaitu mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 dolar per lembar. Nomor 4.
Itu dividen saham preference yaitu 6% dikali $6.000 dikali $50, yaitu dapatlah sebanyak $18.000. Untuk jumlah saham yang beredar, itu ada saham yang beredar pada tanggal 1 Januari tahun 2022 itu ada $40.000. Kemudian penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung yaitu sebesar 10.000. Kemudian treasury share-nya yaitu berkurang sebanyak 5.000. Kemudian penerbitan kembali treasury share yaitu bertambah sebanyak 1.500 dan sehingga jumlah saham biasa yang beredar itu sebanyak 46.500 dolar. Sehingga untuk dividen saham biasanya yaitu 46.500 lembar dikali $0,5. Sehingga adalah hasilnya yaitu $23.250. Untuk jurnalnya yaitu di debit ada return earning sebanyak 41.250 dan di dividen payable pada kredit yaitu sebanyak 41.250. Kemudian nomor 5, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir atau pada soal nomor 4. Yaitu untuk jurnalnya, yaitu dividen payable di debit sebesar $41.250 dan di kreditnya yaitu di kreditnya yaitu cashnya berkurang sebanyak $41.250. Kemudian nomor 6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $14 per lembar. Yaitu sehingga cashnya yaitu bertambah di debit yaitu sebesar $35.000 dan terdapat share premium treasury-nya sebanyak $2.500. Dan di kredit yaitu jurnalnya pada treasury share itu sebanyak $37.500. Kemudian kita masuk nomor 7 yaitu PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dengan nilai tercatat $15.000 dan pada saat pengumuman dividen nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Adapun jurnalnya yaitu di debit ada return earning sebesar $17.500. Kemudian di kredit yaitu ada dividen payable sebesar $15.000 dan gain on distribution yaitu sebesar $2.500 atau mengalami kenaikan nilai wajar. Kemudian nomor 8, mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir ketujuh pada pemegang saham. Adapun jurnalnya yaitu property dividend payable sebesar 17.500 di kredit, di debit dan juga share investment sebesar 17.500 di kredit. Kemudian soal yang nomor 9, PT MH menutup laba pada tahun 2022 sebesar 25.000 untuk mahasiswa yang memiliki ujung NIM ganjil dan menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 untuk mahasiswa ujung NIM genap ke saldo laba. Karena kan saya memiliki nomor induk mahasiswa genap, jadi jurnalnya yaitu nomor 9, yaitu di debit ada return earning sebesar $15.000 dan juga di kreditnya yaitu ada income summary sebesar $15.000. Kemudian soal yang terakhir, yaitu susunlah bagian atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember tahun 2022. Yaitu untuk laporannya, yaitu share capital preference 6%, 50 dolar per value, 20.000 shares authorized, dan 6.000 shares issued and outstanding, yaitu sebesar $300.000. Kemudian share capital ordinary $10 per value, 60.000 shares authorized dan 50.000 shares issued and outstanding, yaitu sebesar $500.000. Kemudian share premium ordinary-nya yaitu ada $50.000. Kemudian return earning-nya
yaitu ada 73.750 yang akan menjadi pengurangnya. Kemudian treasury share yaitu sebanyak 1.000 lembar dikalikan dengan $15 juga akan menjadi pengurang. Dan juga share premium treasury-nya yaitu $1.000. Sehingga $300.000 ditambah $500.000 ditambah $50, $50.000 dikurangi $73.750 dikurang $15.000 dan dikurang $1.000 sehingga didapat total equity-nya yaitu sebanyak $760.250. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.